Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri yang kucintai, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam channel YouTube dalam rangka belajar mengajar kitab Taisurul Khalaq. Pada hari raya Idul Fitri ini kuucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin segala kesalahan yang telah aku lakukan. Selanjutnya pelajaran kali ini bab adabul majalis, tata kramanya ketika di ruang pertemuan. Semoga dalam pertemuan kali ini diridhoi Gusti Allah dan mendapatkan barokahnya para guru, para kiai dan para orang kitab, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Ala hadina sholaka al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hada adabul majalisi. Ai hada adabul majalisi utawi iki kubab mertelake tata kramane pira-pira nggon pelungguhan. Ai hada adabul majalisi utawi iki kubab mertelake pira-pira nggon pelungguhan. Alaman niku wajib ing atase wong, alaman niku wajib ing atase wong yakti kang teka sapa man, yakti kang teka sapa man al majalisa ing pira-pira nggon pelungguhan, teka al majalisa ing pira-pira nggon pelungguhan, apa sing wajib ayya bada'a utawi yen to ngawiti sapa man, apa sing wajib ayya bada'a utawi yen to ngawiti sapa man, ngawiti al-hadirina ing pira-pira wong kang teka, al-hadirina ing pira-pira wong kang teka dikawiti bisalami kelawan uluk salam, bisalami kelawan uluk salam. Adabul majlis, tata keramanya atau etikanya ketika di ruang pertemuan atau tempat majlis. Alaman yati al majalisa ayyabda al hadirina bisalam. Wajib bagi seseorang yang mendatangi tempat pertemuan untuk memulai uluk salam pada orang-orang yang telah hadir. Bagi orang yang baru datang itu wajib memberikan salam pada orang-orang yang sudah hadir. Contoh seperti saya ini baru datang, di situ ada Pak Mip, beri uluk salam. Assalamualaikum Pak Mip. Assalamualaikum Pak Zinan. Assalamualaikum Pak Komet. Assalamualaikum Pak Jainal dan sebagainya. Terus kemudian wa ayajlisa yen to lungguh sapa man, wa ayat jelisalan yen to lungguh sapa man, lungguh haisun taha ing dalem sekarine dadi tutuk, haisun taha ing dalem sekarine dadi tutuk, bihi kelawan man, apa sing tutuk al majlisu pelungguhan, apa al majlisu pelungguhan. Wa ayat jelisalan yen to lungguh sapa man, haisun taha ing dalam sekarine dadi tutuk, bihi kelawan man, apa sing tutuk al majlisu palungguhan. Kemudian bagi orang yang menghadiri tempat pertemuan itu supaya duduk di tempat yang telah kosong. Seperti contoh ketika ada orang datang kok ada baru datangnya kok belakangan, itu ya duduknya di tempat kosong yang ada di belakang. Haisun taha bihi al majlis, tempat duduknya ya di belakang. Jangan sampai melangkai teman-temannya untuk
meraih tempat duduk di depan. Kalau ingin duduknya di depan ya datangnya duluan, jangan sampai datangnya belakangan minta duduk yang di depan. Itu depan sudah penuh, merenggangkan temannya untuk tempat duduk itu tidak mempunyai adab. Adabnya ya duduk di tempat yang kosong yang telah dia datang di situ, datangnya yang terakhir ya di situ yang kosong ya ditempati di situ. Kemudian wa ayurida lan yento mengo sapa man, wa ayurida lan yento mengo sapa man, mengo anil aqwalil amati saking pira-pira pengucape wong kang bodho, anil aqwalil amati saking pira-pira pengucape wong kang bodho, al khaliyati kang sepi, al khaliyati kang sepi anil faidati saking faidah, anil faidati saking faidah. Kemudian bagi orang yang menghadiri tempat pertemuan itu supaya tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Jadi orang yang menghadiri tempat pertemuan suatu majelis itu supaya tidak berkata-kata tentang kata yang tidak berfaedah. Ya, kalau ingin berkata, ingin ngomong ya seperlunya saja. Contohnya kalau tidak tahu ya bertanya yang seperlunya saja. Kalau sudah tahu ditanyai yang jawab seperlunya saja. Tidak usah berkata yang panjang lebar yang tidak ada faedahnya sama sekali. Selanjutnya wa ayu ghayyira lan yento ngruwai sapa man, wa ayu ghayyira lan yento ngruwai sapa man, wa ayu ghayyira lan yento ngruwai sapa man, ngruwai al mungkara ing perkara kang mungkar, al mungkara ing perkara kang mungkar biadihi kelawan kekuasaane man, biadihi kelawan kekuasaane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man, fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man, fa bilisanihi mongko ngowahi kelawan lesane man, fa bilisanihi mongko ngowahi kelawan lesane man. Fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man, fa illam yastati mongko lamun ora kuwasa sapa man, fa bi qalbihi mongko ngowahi kelawan atine man, fa bi qalbihi mongko ngowahi kelawan atine man. Kemudian bagi orang yang hadir di dalam suatu majelis ruang pertemuan, kok di situ ada kejadian yang mengandung maksiat, mengandung kemungkaran, orang yang mempunyai kekuasaan seperti lurah itu wajib merubah atau merubah atau menghilangkan kemungkaran dalam suatu majelis itu dengan kekuasaannya. Contohnya seperti lurah atau polisi dan lain sebagainya, itu kalau ada di ruang pertemuan itu ada kemungkaran seperti minum-minuman atau perjudian atau sesuatu yang mengumbar aurat, yang mengumbar kemungkaran, itu bagi yang mempunyai kekuasaan wajib merubahnya dengan kekuasaannya seperti lurah dan sebagainya. Fa illam yastati, maka jika tidak mampu fabilisanihi, maka merubahnya dengan ucapan, dengan nasihat. Jika tidak mempunyai kekuasaan untuk merubah, maka orang yang mampu untuk memberikan nasihat seperti tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh yang dituakan itu memberi nasihat agar kemungkarannya berhenti. Diberi nasihat
dengan tutur kata agar kemungkaran yang di dalam majelis itu berhenti menjadi sebuah majelis yang bermanfaat. Fa'ilam yastati, maka kalau dengan lisan juga tidak mampu, fabi qalbihi, maka merubahnya dengan hatinya orang tersebut. Bagi orang yang tidak mampu dengan menasihati, cukup dengan doa di dalam hati atau ingkar di dalam hati kalau kemungkaran itu tidak boleh terjadi dalam suatu majelis tersebut. Didoakan agar nanti oleh Gusti Allah kemungkaran itu dihentikan dengan menggerakkan hati-hati yang orang yang mungkar itu menjadi baik, didoakan seperti itu. Atau ingkar di dalam hati, tidak mau menyetujui adanya kemungkaran di situ. Itu adalah merubah kemungkaran yang sangat lemah sekali dengan hati, yaitu dengan doa atau dengan ingkar di dalam hati. Selanjutnya, falyakum monggo becik ngadeka sapa man, falyakum monggo becik ngadeka sapa man minal majlisi saking palungguhan, minal majlisi saking palungguhan, illam tat'u lamun ora narik, illam tat'u lamun ora narik ilal maqami maring panggonan, ilal maqami maring panggonan bihi kelawan majlis apa sing ora, bihi ing dalem majlis, bihi ing dalem majlis apa sing ora narik daruratun kemelaratan atau bahaya. Apa daruratun kemelaratan atau bahaya. Sebaiknya bagi anggota sidang, anggota majelis, orang yang hadir dalam suatu majelis itu tidak meninggalkan tempatnya jika tidak ada suatu bahaya. Nanti tempat suatu anggota sidang sampai selesai menunggui, jangan sampai meninggalkan majelis, berdiri meninggalkan majelis jika tidak ada bahaya, atau jika ada bahaya boleh meninggalkan tempat majelis itu. Di dalam majelis ada bahaya, ada sesuatu yang mengandung bahaya, boleh untuk meninggalkan majelis. Contoh ketika di dalam ruangan itu diberi peledak, kalau tidak meninggalkan ruangan akan menimbulkan bahaya, itu boleh meninggalkan suatu ruang majelis. Wa alla yaftakhira la yanta ora ngino-ngino sapa man, wa alla yaftakhira la yanta ora ngino-ngino sapa man, ngino-ngino ahadan ing wong suwiji, ahadan ing wong suwiji min julasaihi kang tetep saking pira-pira wong kang ruwangi lungguhe man. Wa alla yaftakira wa alla yahtakira lan yen ta ora ngino-ngino sapa man, wa alla yahtakira lan yen ta ora ngino-ngino sapa man, ora ngino-ngino ahadan ing wong suwiji min julasaihi kang tetep saking pira-pira wong kang ngruwangi lungguhe man. Fa inahu monggo temen sedune kelakuan, fa inahu monggo temen sedune kelakuan ruba makana, iku ruba makana terkadang ana sapa ahad, iku ruba makana terkadang ana sapa akad, ana iku khairon luweh bagus, ana iku khairon luweh bagus minhu tinimbang saking man, minhu tinimbang saking man indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah, indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah. Kemudian di dalam suatu pertemuan, di suatu majelis itu anggota majelis tidak boleh menghina temannya atau seseorang dari teman-temannya satu majelis, itu tidak boleh menghina. Kenapa kok tidak boleh dihina? Fa innahu rubbama kana khairan minhu inda Allah.
Terkadang orang yang dihina itu derajatnya lebih tinggi, lebih baik di sisi Gusti Allah. Jadi kelihatannya orangnya biasa, tidak ada kemampuan, tapi jangan dihina. Ternyata itu adalah orang yang dicintai oleh Gusti Allah. Di sisinya Gusti Allah derajatnya tinggi, derajatnya baik. Nanti kalau kita hina kok sampai orang tersebut berdoa kepada Gusti Allah karena dekat dengan Gusti Allah, doanya akan makbul. Jangan sampai kita hina, kita hati-hati. Kita harus merasa diri kita itu lebih buruk dari orang lain. Jangan sampai kita menganggap lebih baik sehingga menghina teman satu majelis, satu ruang pertemuan. Jangan sampai itu terjadi. Itu bahayanya, jangan-jangan yang dihina itu lebih baik. Kemudian wa alla yu'azzima lan yen ora ngagungaken sapa man, wa alla yu'azzima lan yen ora ngagungaken sapa man, wa alla yu'azzima lan yen ora ngagungaken sapa man, ngagungaken ahadan ing wong suwiji, ahadan ing wong suwiji lima liha krana bondone man. Ahadan ing wong suwiji lima liha krana bondone ahad. Lima liha krana bondone ahad. Lima liha krana bondone ahad. Kenapa? Li anna dzalika krana temen setune mengkono-mengkono yu'adzim. Li anna dzalika krana temen sengune mengkono-mengkono yu'adzim iku yut'aifu ngapesaken apa dzalik. Iku yut'aifu ngapesaken apa dzalik, ngapesaken adina ing agama. Ngapesaken adina ing agama wa yuskitu lan guguraken apa dzalik. Wa yuskitu lan guguraken apa dzalik al-muru'atu ing keprawiran. Al-muru'atu ing keprawiran. Wa yuskitu lan guguraken apa dzalik, guguraken al-muru'atu ing sifat keprawiran. Al-muru'atu ing sifat keprawiran. Kemudian di dalam suatu pertemuan, di dalam suatu sidang itu sebaiknya tidak boleh mengagungkan atau mengeluh-elukan orang karena hartanya. Tidak boleh mengagungkan atau mengeluh-elukan orang, memuji-muji orang karena hartanya. Kenapa kok tidak boleh kita itu memuji karena hartanya? Li'anna dzalika yud'aifu dina, karena hal tersebut bisa melemahkan agama. Kok bisa? Bisa saja karena orang dipuji itu benar-benar mempunyai harta, kemudian memberikan harta kepadamu, kepada orang yang memuji tadi, kemudian orang yang dipuji itu disuruh melakukan hal-hal yang tidak terpuji akan mau saja. Contohnya disuruh meninggalkan sholat, tidak mau mentaati peraturan, itu akan mau karena disogok dengan uang, dengan seperti itu. Di samping melemahkan agama juga wa yuskitul muru'ah, menjatuhkan harga diri. Wa yuskitul muru'ata, juga menjatuhkan harga diri seseorang, dipandang remeh dengan orang lain karena menjadi budaknya seseorang karena memuji-muji orang yang mempunyai harta, memuji-muji karena hartanya seseorang itu banyak. Ini sifat yang sangat tercela, tidak boleh dilakukan. Selanjutnya wa ingkana lalamun ono sapa man, wa ingkana lalamun ono sapa man ono iku fitariki ing dalam dalan, fitariki ing dalam dalan falya'udda monggo becik ngremake sapa man,
falyaudu lan mongko becik ngeremaken sapa man ngeremaken tarfahu ing peningale man tarfahu ing peningale man. Kemudian seseorang itu ketika menghadiri majelis atau pulang dari majelis itu ketika di jalan itu falyaudu tarfahu sebaiknya mengendalikan pandangannya. Dikendalikan dari apa? Dari hal-hal yang dilihat mengandung maksiat. Ini ya sulit sekali karena maksiat itu datangnya tak disangka-sangka. Bisa dari lawan jenis, bisa dari melihat apa. Di jalan bisa saja kita melihat sesuatu yang auratnya orang lain. Itu tidak boleh. Sebaiknya kita kendalikan. Jangan sampai dilihat. Fal ya'uddu tarfahu sebaiknya di jalan ketika pulang dari menghadiri majelis atau mau pergi ke dalam suatu majelis sebaiknya mengendalikan pandangan-pandangan yang mengandung maksiat. Selanjutnya wal yugis lan becik nulungono sapa man wal yugis lan becik nulungono sapa man nulungi wal yugis lan becik wal yugis lan becik nulungoso wal yugis lan becik nulungono sapa man al malhufa ing wong kang kaniaya al malhufa ing wong kang kaniaya. Ketika di jalan seseorang kok melihat orang yang teraniaya, itu kalau mampu sebaiknya kita tolong. Seperti teraniaya dikejar-kejar orang gila atau bagaimana, dikejar-kejar hewan buas, itu teraniaya, sebaiknya kita tolong. Kemudian wal yu'aini lan becik nulungono sapa man wal yu'aini lan becik nulungono sapa man ad-dhaifa ing wong kang apes. Nah, ketika di jalan, ketika melihat orang yang lemah, itu sebaiknya kita tolong. Contoh seperti ada orang yang mau mengangkut barang kok tidak kuat, keadaannya lemah, itu kita tolong, kita bantu mengangkatnya di tempat kendaraan dan sebagainya. Wal yursidilan becik nuduhake sapa man wal yursidilan becik nuduhake sapa man ad-dhalala ing wong kang kesasar. Ad-dhalala ing wong kang kesasar. Kemudian ketika di jalan kok ada orang yang tersesat tidak tahu arah tujuan, sebaiknya kita beri petunjuk, kita beri tolong arah yang tepat kemana dia akan pergi. Orang bingung itu ya tidak bisa dikata-kataan apa, yang kadung bingung ya terasa mau ke barat itu jalannya ke timur itu tidak terasa. Nah, orang yang kebingungan seperti itu kalau bertanya ya kita beri petunjuk, beri pertolongan kemana dia akan mau pergi, kita beri tunjuk yang benar. Wal yarudalan becik jawabono sapa man wal yarudalan becik jawabono sapa man jawabono assalama ing uluk salam assalama ing uluk salam alaman ing atase wong badaa kang ngawiti sapa man ing wong badaa kang ngawiti sapa wong ing man badaa kang ngawiti sapa wong ing man bihi kelawan salam. Kemudian ketika di jalan ada orang kok
memulai dengan mengucapkan salam. Contohnya saya ini jalan-jalan atau berjalan menuju ruang pertemuan atau pulang dari ruang pertemuan, kok ada orang mengucapkan salam kepada saya, "Assalamualaikum Pak Besar." Ya, dijawab saja, "Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Hukumnya wajib kita untuk menjawab salam orang yang mendahului uluk salam kepada kita. Wal yu'ti lan becik awiya sapa man, wal yu'ti lan becik awiya sapa man as-saila ing wong kang jaluk-jaluk. Wal yu'ti lan becik awiya sapa man as-saila ing wong kang jaluk-jaluk. Kemudian ketika kita berjalan di suatu jalan, kok ada orang minta-minta mengemis. Kalau sekarang dikatakan pengemis atau gelandangan yang ada di pinggir jalan itu yang benar-benar tidak mampu, itu kok minta sesuatu. Kalau kita ada kelebihan ya diberi. Ya, itu fadilahnya banyak sekali. Memberi seseorang karena membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan. Itu banyak sekali di pinggir-pinggir jalan itu ada orang yang tidak mampu seperti cacat dan sebagainya. Itu yang benar-benar tidak mempunyai harta, minta-minta ya kita beri. Ada pengalaman itu, teman itu ada pengalaman ketika dia itu dagangannya tidak payu, tidak terjual sama sekali. Ketika jalan pulang itu ada orang gila kok telanjang, itu diberi pakaian oleh dia. Kemudian setelah memberi pakaian orang gila itu, dalam perjalanan pulang itu dagangannya laris sekali dan mendapatkan untung yang banyak. Itu adalah fadilahnya memberi orang yang meminta-minta atau orang yang membutuhkan. Itu nyata, cerita yang nyata. Kemudian wal yakunan becik ana sapa man, wal yakunan becik ana sapa man ana fi jalsatihi ing dalem tingkah lungguhe man, wal yakunan becik ana sapa man ana iku ana fi jalsatihi ing dalem tingkah lungguhe man, wa yakun lan becik ana sapa man ana fi jalsatihi ing dalem tingkah lungguhe man ana iku wakuron wong kang jatmika, ana iku wakuron wong kang jatmika, ana iku wakuron wong kang jatmika. Fa inna dzalika mongko temen setune mengkono-mengkono wakuron, fa inna dzalika mongko temen sekone mengkono-mengkono wakuron iku at'a luweh narik apa dzalik, iku at'a luweh narik apa dzalik, iku at'a luweh narik, iku at'a luweh narik apa dzalik, narik ila ta'zimihi maring ngegungaken man, ila ta'zimihi maring ngegungaken man, wal istina ilan nemen-nemeni, wal istina ilan nemen-nemeni li sya'nihi maring tingkahe man, wal itina ilan nemen-nemeni li sya'nihi maring tingkahe man. Kemudian yang terakhir, seseorang yang hadir di dalam suatu pertemuan, di suatu majelis, etikanya adalah wal yakun fil jasi wakuron. Itu ketika duduk di tempat duduk itu sebaiknya tenang berwibawa.
tenang, berwibawa, memakai pakaian yang bagus, atau kopiah yang bagus, tidak melakukan tingkah yang aneh-aneh. Jadi duduk yang tenang, berpakaian bagus, berkopiah yang bagus. Kenapa kok harus seperti itu? Harus wakuron, tenang dan berwibawa. Fa inna dzalika, karena hal tersebut ada ila ta'zimihi wal istina'i li sya'nihi, karena hal tersebut bisa menarik simpati seseorang untuk lebih menghargai dan memuliakannya. Jadi orang yang duduknya itu kok tenang, duduknya kok berwibawa, pakaiannya bagus, kopiahnya bagus dalam suatu persidangan, suatu tempat majelis, itu akan menarik simpati orang-orang yang melihat dan bisa menarik untuk mengagungkan orang tersebut. Itu penting sekali. Ini harus diperhatikan bagi orang-orang yang selalu menghadiri tempat-tempat balai pertemuan. Itu harus penampilan itu sangat penting, biar kita itu dihargai, dianggap orang yang mampu, orang yang mempunyai harga diri. Kita harus juga menghargai diri kita dengan berpakaian yang baik, memakai kopiah yang baik, ya, pakai alas kaki yang baik, sepatu dan lain sebagainya, dan duduknya juga harus tenang dan berwibawa. Itu nanti akan lebih menarik simpati untuk dihargai dan dimuliakan oleh orang-orang teman semajelisnya. Sekian kiranya pelajaran kali ini, semoga mendapatkan barokahnya para guru dan masyayikh, sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.